Selamat pagi, Mner. Selamat pagi, teman-teman semua. Pada saat ini, dari kelompok kami, kelompok 12, akan mempresentasikan materi kami dengan judul Organisasi Sosial dan Masyarakat Sipil dalam Kesehatan Masyarakat. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 12 yang terdiri dari Nur Anindita Wijaya, Aprilia Friska Tumiwa, dan Cindy Kairupan. Oke, pada saat ini kita masuk ke pendahuluan. Pembangunan kesehatan awal tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, dan sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh berkesinambungannya antara upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Dan organisasi pelayanan juga tentang kesehatan merupakan suatu sistem sosial yang sangat kompleks. Keberadaan organisasi pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat karena aktivitas pokoknya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, dan selanjutnya, pembangunan organisasi. Pembangunan organisasi pelayanan kesehatan perlu dilakukan karena bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas sehingga derajat kesehatannya dapat tercapai. Oke, saat ini kita masuk di organisasi sosial. Apa sih organisasi sosial itu? Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata organisasi diartikan sebagai kesatuan atau susunan yang terdiri dari bagian-bagian. Di dalamnya ada struktur atau orang, dalam perkumpulan dan sebagainya untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, organisasi juga dapat pula diartikan sebagai kelompok kerjasama di antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuannya bersama. Nah, adanya organisasi sosial tidak terlepas dari keberadaan norma-norma dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat merupakan hal yang mulia, diimpikan, dan dianggap penting oleh masyarakat. Maka dari itu, untuk mewujudkan dan menjalankan nilai sosial itulah masyarakat merumuskan aturan yang tegas, yaitu norma sosial. Nilai dan norma inilah yang menjadi batas bagi setiap sikap manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selanjutnya, organisasi sosial yang ada di masyarakat sendiri tentunya memiliki karakter yang berbeda dengan unsur masyarakat lainnya. Nah, di bawah ini penulis uraikan beberapa karakteristik organisasi sosial dalam masyarakat menurut Steiner dan Berelson pada tahun 1964. Nah, ada 4. Yang pertama, hierarki, yaitu terdapat pola wewenang dan kekuasaan yang terstruktur, menyerupai piramida atau dengan kata lain terdapat orang-orang atau bagian tertentu yang wewenang dan kekuasaannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang atau bagian yang lainnya. Dan yang kedua adalah formalitas, yaitu di dalam organisasi sosial terdapat aturan, prosedur, ketetapan dan kebijakan dan strategi beserta tujuan dan lain sebagainya sebagai perpaduan dari jalannya organisasi sosial tersebut. Tanpa adanya hal-hal tersebut, maka organisasi sosial akan kacau dan mudah goyah. Dan yang ketiga adalah ukuran organisasi. Di dalam organisasi yang memiliki anggota dalam jumlah besar, hubungan di antara anggota cenderung kurang intens. Maka dari itu, pada umumnya organisasi yang efektif adalah yang berukuran kecil. Nah, dan yang keempat, itu yang terakhir, yaitu adalah durasi. Yaitu keberadaan suatu organisasi pasti durasinya lebih lama dibandingkan dengan durasi anggotanya yang bergabung di dalam organisasi tersebut. Selain karakteristik yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa karakteristik lain yang umumnya dimiliki oleh sebuah organisasi sosial. Misalnya itu terdapatnya aturan atau batasan operasional organisasi dan identitas yang jelas, serta pembagian peran dan status dari anggota organisasi secara jelas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Dan selanjutnya kita masuk dalam ciri-ciri organisasi sosial. Yang pertama, perumusan batas-batas operasionalnya jelas. Artinya terdapat tujuan yang ditetapkan berdasarkan kepentingan. Yang kedua, organisasi pada umumnya
mempunyai identitas yang jelas. Dan yang ketiga, organisasi pada umumnya mempunyai identitas yang jelas. Kita masuk dalam tipe-tipe organisasi sosial. Organisasi sosial dapat dibedakan menjadi organisasi formal dan organisasi informal. Yang pertama, kita masuk dalam organisasi formal. Organisasi formal ditandai adanya wewenang dan tanggung jawab yang tegas sebagai pedoman pelaksanaan organisasi tersebut. Kedisiplinan anggota dalam organisasi diukur dengan kepatuhannya terhadap peraturan-peraturan resmi. Jadi, organisasi formal diartikan sebagai organisasi yang berusaha mencapai tujuan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan resmi atau formal. Organisasi formal memiliki ciri-ciri khusus, yaitu yang pertama, pola komunitas yang relatif mapan. Yang kedua, disiplin kerja yang diatur secara resmi. Yang ketiga, perorganisasian yang jelas. Yang keempat, kekhususan keahlian. Dan yang terakhir, tujuan yang berencana dengan jelas. Kita masuk dalam organisasi informal. Organisasi informal adalah organisasi yang mencapai tujuannya dengan melakukan hubungan antar anggotanya atas dasar hubungan pribadi tanpa menurut ketentuan formal. Dasar kedisiplinan anggota organisasi diukur dari kesadaran pribadi terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi. Adapun ciri-ciri organisasi informal yaitu yang pertama, hubungannya bersifat informal. Yang kedua, pembentukan organisasinya didasarkan atas kepentingan bersama. Yang ketiga, adanya kegemaran yang relatif sama di luar organisasi. Dan yang terakhir, disiplin kerjanya didasarkan atas kesadaran pribadi. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu ada beberapa contoh organisasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Organisasi sosial merupakan salah satu unsur masyarakat yang tidak akan pernah terlepas dari keberadaan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, terdapat beberapa banyak organisasi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temui, yaitu satu, ada panti asuhan. Panti asuhan sangat penting keberadaannya dalam rangka membantu negara untuk mengurus anak-anak yang terlantar. Salah satu contoh di panti asuhan juga anak-anak diajarkan mengenai pendidikan karakter, mengingat betapa pentingnya pendidikan karakter bagi setiap manusia. Yang kedua, ada partai politik. Partai politik ialah sebuah organisasi yang memiliki fokus di dalam dunia yang berhubungan dengan perumusan kebijakan publik yang akan memiliki dampak teramat besar bagi masyarakat. Fungsi dari partai politik di dalam masyarakat yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi atau keinginan mereka. Yang ketiga ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dia merupakan lembaga yang bersifat sangat merakyat karena didirikan oleh berbagai unsur masyarakat untuk mencapai tujuannya. Fungsi LSM sendiri yaitu untuk mengatasi berbagai masalah sosial melalui tangan masyarakat. Yang keempat, pembinaan kesejahteraan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil suatu negara yang menjadi pilar berdirinya negara ini. Maka dari itu diadakanlah sebuah program berbentuk organisasi yang disebut dengan PKK atau Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Yang kelima, koperasi simpan pinjam. Koperasi ialah perserikatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan para anggotanya melalui cara-cara yang lebih bersahabat. Koperasi simpan pinjam merupakan salah satu contoh organisasi sosial yang juga berhubungan dengan bidang ekonomi. Koperasi yang paling umum ditemui adalah koperasi simpan pinjam. Selanjutnya, organisasi masyarakat sipil atau OMS. Organisasi masyarakat sipil atau civil society merupakan suatu konsep yang memiliki banyak arti dan kerap kali dimaknai secara berbeda. Civil society bukan hanya manifestasi dari sebuah entitas sosial dan perkumpulan manusia, serta juga bukan hanya manifestasi dari sebuah sistem komunal. Melainkan, civil society saat ini dimaknai sebagai suatu ruang publik yang berisikan manusia sebagai individu-individu dengan segala atributnya. Kehadiran dari civil society tidak bisa terlepas dari keberadaan NGO, ormas atau organisasi masyarakat, dan LSM, yang merupakan elemen pembentuknya. Kajian tentang civil society selama ini banyak mengangkat persoalan politik, lingkungan, dan juga gender. Misalnya,
politik yang mana keberadaannya dalam pendidikan politik Indonesia belum berjalan dengan semestinya. Civil society sebagai perwakilan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan dan membantu mengaspirasikan gagasan belum dapat mencapai tujuan menjadikan masyarakat cerdas dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya ada kaitan organisasi sosial dan masyarakat sipil dalam kesehatan masyarakat. Contoh kaitan organisasi sosial dengan kesehatan masyarakat adalah Palang Merah Indonesia atau yang disingkat dengan PMI. Fungsi PMI sendiri adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepala-merahan, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 59. PMI merupakan organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia saat ini. PMI bertugas memberikan bantuan dan layanan pada masyarakat korban konflik, bencana, krisis kesehatan, diseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum humaniter internasional. Selain itu, PMI juga memiliki unit donor darah di setiap kota untuk memenuhi kebutuhan darah di masyarakat. Contoh kaitan OMS dengan kesehatan masyarakat adalah adanya keberadaan inisiatif kesehatan global atau Global Health Initiative atau disingkat dengan GHI. Telah mampu memobilisasi program-program penanggulangan HIV dan memberikan penguatan pada sistem kesehatan dan partisipasi masyarakat sipil di negara-negara penerima bantuan termasuk bagi Indonesia. Terakhir, kesimpulan, keberadaan organisasi sosial dan organisasi masyarakat sipil adalah sama tujuannya, yaitu membantu meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia. Lewat programnya masing-masing, setiap organisasi memiliki satu tujuan yang pasti. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 12. Lebih dan kurangnya diucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih.